atau Barabas. Anda dapat membaca kisah ini di dalam buku Matius 27 ayat 11 sampai 26. Matius 27 ayat 11 sampai 26. Nah, kita bisa melihat di saat Yesus ditangkap, dia tidak melawan. Bahkan di saat muridnya Petrus memotong telinga dari penjaga, seharusnya mereka bisa lari. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Karena dia tahu misinya di atas dunia ini. Ditangkap, diadili, dibawa dari satu pengadilan ke pengadilan yang lain, Pilatus. Tidak satupun yang bisa menemukan kesalahannya. Lalu pada akhirnya, oleh karena mereka tidak bisa mengambil sebuah keputusan, akhirnya dibawalah, nih Yesus, ini Barabas. Barabas ini adalah seorang pembunuh yang kejam. Mereka disuruh memilih, bangsa Israel disuruh memilih. Karena ini sudah mau mendekati hari raya, hari Paskah, biasanya bangsa Roma memberikan sebuah kesempatan untuk membebaskan salah satu narapidana. Namun orang banyak gantinya memilih Yesus yang orang yang baik, menyembuhkan orang lain, dalam hidupnya tidak mementingkan diri. Mereka malah memilih Barabas. Pertanyaannya adalah, apa dampak dari pilihan mereka ini? Mari kita baca. Barabas, pembunuh yang seharusnya disalibkan di atas kayu salib. Dia seharusnya disalibkan di tengah pada saat itu. Para penjahat di sisi kanan dan kirinya mungkin adalah rekan-rekannya. Barabas bukan nama depan, tapi nama belakang. Bar artinya anak dari. Seperti halnya Simon Bar Yunus, berarti anak Yunus. Atau Bartolomeus, berarti anak dari Ptolemeus. Barabas berarti anak Abbas. Nah, di sini menarik. Anak Abbas itu artinya anak bapak. Banyak naskah awal mencatat nama pertama Barabas adalah Yeshua atau Yesus. Jadi Yeshua adalah nama yang umum pada zaman itu. Jadi nama yang sering digunakan, berarti Tuhan menyelamatkan. Jadi nama Barabas adalah sama dengan Tuhan menyelamatkan anak bapa. Kelihatannya seperti sebuah kisah yang konyol ya. Mari kita baca. Orang ini telah mengaku sebagai Mesias. Jadi dari namanya dia seolah-olah mengaku sebagai Mesias. Ia mengakui kekuasaan untuk mendirikan suatu sistem pemerintahan yang berbeda untuk memperbaiki kerajaan dunia. Di bawah penipuan setan, ia mengakui bahwa apa saja dapat diperolehnya dengan mencuri dan merampok. Dan dia melakukan hal itu. Ia telah memperlakukan perkara-perkara yang ajaib dengan perantaraan setan. Dia memperoleh pengikut dari antara orang banyak dan mengadakan hasutan melawan pemerintah Roma. Di bawah samaran agama yang penuh semangat, sebenarnya ia adalah seorang penjahat yang sudah mengeraskan hatinya dan tidak memiliki pengharapan lagi. Dia sudah sangat nekat mengadakan pemberontakan dan kebengisan. Oleh memberi orang banyak suatu pilihan antara orang ini dan juru selamat yang tidak bersalah, Pilatus berpendapat bahwa hal ini dapat menyadarkan orang tentang keadilan. Pilatus pikir, kalau saya hadapkan nih, ada orang seperti Yesus yang tidak mementingkan diri, hidupnya didedikasikan untuk melayani orang lain. Dan orang yang kedua, ini Barabas, pembunuh, penjahat. Mungkin saja ada orang-orang yang berada di tempat itu yang rumahnya mungkin pernah kemalingan sama Barabas. Atau yang keluarganya, sahabatnya pernah saja dibunuh oleh Barabas atau komplotannya. Pilatus berpikir orang banyak ini akan bisa berpikir jernih. Melihat, iya ya, kalau dibandingkan antara Yesus dengan Barabas, pasti Yesus lebih baik. Tapi orang banyak itu, hati dan pikirannya telah dikuasai oleh iblis. Gantinya bisa memilih yang benar, mereka memilih justru yang buruk bagi mereka. Kita berhenti sejenak dan coba renungkan hal ini. Secara logika, kalau kita disuruh milih, ini ada sesuatu yang lebih baik sama barang yang lebih jelek, kita pilih mana?
Contoh, kita disuruh memilih antara mau diberikan mobil yang bagus atau mobil yang rongsokan, yang waduh bannya aja udah goyang-goyang kayak mau lepas, setirnya bisa dicabut, bensinnya boros. Kita mau pilih yang mana? Tentu dengan logis kita bisa katakan tentu yang baik lah, ya kan? Tetapi inilah yang terjadi di saat Roh Kudus ditarik. Orang yang membiasakan dirinya untuk tidak mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan dan firman-Nya, dalam tindakannya mereka akan melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik sesuai dengan keinginan hatinya yang licik. Setan bukannya dengan mengontrol orang supaya mereka berteriak Barabas, Barabas, bukan. Tapi karena mereka telah membiasakan diri mereka mengambil sebuah tindakan dengan keinginan pribadinya saja, pada akhirnya Tuhan tidak bisa lagi berbicara kepada mereka. Selanjutnya dikatakan, jadi nama Barabas berarti Tuhan menyelamatkan anak bapa. Nah, selanjutnya kita lihat. Oleh karena membawa pilihan tersebut, sesungguhnya Pilatus salah. Kecuali yakin di bawah tuntunan Roh Kudus, orang tidak dapat menghindari membuat pilihan rohani yang salah, sebagaimana dilakukan oleh orang banyak ini. Pada akhirnya kita harus memilih antara Kristus atau Barabas, Kristus atau dunia yang sudah rusak, antara hidup atau mati. Di dalam Yohanes 3 ayat 19 dikatakan, dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sahabatku, dalam kehidupan kita selalu ada dua pilihan. Apakah kita mau memilih Tuhan, memilih melakukan yang benar, atau kehendak hati kita pribadi? Ada satu hal yang menarik dari nama Barabas. Nama Barabas berarti Tuhan menyelamatkan anaknya. Kita sering berpikir, wah gak adil, Yesus harus mati dan Barabas yang hidup. Coba renungkan apa yang terjadi dalam kisah itu. Kita sering mengatakan gak adil ya. Tapi bukankah hal itu adalah tujuan Yesus secara luas di saat dia turun menjadi manusia? Para malaikat, banyak manusia di planet lain yang tidak jatuh, mereka akan katakan sebelumnya, gak adil ya, Yesus harus mati. Ini pencipta langit dan bumi harus menjadi manusia, menjadi seperti manusia yang berdosa itu, mati untuk kita yang adalah orang-orang yang berdosa ini. Mereka juga katakan seperti yang kita lihat dari kisah ini, gak adil ya, Barabas kok bisa tetap hidup? Itulah makna dari nama Barabas. Tuhan menyelamatkan anaknya. Kepada Barabas, Yesus memberikan kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk bertobat. Yesus bukannya ya udah saya mati menggantikan Barabas. Enggak, bukan hanya itu. Kepada Barabas yang hidup itu diberikan kesempatan untuk bertobat. Kepada kita yang diselamatkan oleh darah Kristus, kepada kita diberikan kesempatan untuk bertobat. Maukah kita menjawab panggilannya? Maukah kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan dan bukan melakukan keinginan pribadi kita sendiri? Mengapa orang lebih cenderung menyukai kegelapan daripada terang? Bagaimana kita dapat mengetahuinya sementara kecenderungan bawaan ini telah ada di dalam diri kita? Secara daging kita dilahirkan dalam dosa. Apakah yang seharusnya hal itu katakan kepada kita mengenai kenyataan dari sifat alami kita yang telah jatuh? Dan bahkan lebih penting, mengenai kebutuhan kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya
kepada Tuhan. Kita baca tadi, secara alami kita lahir di dalam dosa. Dosa gak perlu seorang anak diajarin untuk bicara kasar. Dia dengar, dia lihat, dia udah tahu. Tapi untuk melakukan yang baik, untuk memaafkan, untuk mengampuni, untuk mau menjadi yang terendah, mau melayani, kelihatannya susah. Mau berbagi hal yang benar, kelihatannya sulit. Karena secara kedagingan kita dilahirkan di dalam dosa. Tanpa juru selamat, tanpa tuntunannya, adalah tidak mungkin bagi kita untuk melakukan yang benar. Namun bukan berarti tidak mungkin. Barabas diselamatkan, diberikan kesempatan untuk bertobat seperti kita saat ini. Sahabatku, selalu ada dua pilihan yang akan dihadapkan di hadapan kita seperti yang dihadapkan kepada orang banyak. Memilih Yesus atau Barabas. Memilih melakukan yang benar sesuai dengan firman Tuhan dalam setiap tindakan kita, atau yang sebaliknya. Yesus mengatakan, barang siapa menampar pipimu, berikan juga pipi yang satunya lagi. Mudah bagi kita untuk melakukan yang baik kepada orang yang baik kepada kita. Tapi bagaimana dengan di saat kita diperlakukan tidak adil, dipersalahkan, dituduh, difitnah? Tuhan mengajak kita pada hari ini untuk bukan membalas, tapi perlakukan kepada mereka sebagaimana kita ingin diperlakukan. Ayat itu mengajarkan kita bukan untuk meminta agar kita diperlakukan dengan orang lain dengan cara yang terbaik. Bukan, tapi ayat itu mengajarkan kepada kita untuk memperlakukan orang lain dengan cara seperti yang kita ingin diperlakukan. Walaupun kita diperlakukan tidak adil, tapi kalau kita ingin kita ingin diperlakukan dengan kasih, perlakukan itu kepada mereka. Walaupun mereka melakukan yang tidak baik kepada kita, walaupun mereka berbicara negatif di belakang kita, walaupun mereka mencemooh kita, perlakukan mereka sebagaimana kita ingin diperlakukan. Tentu ini secara teori kelihatannya mudah, tapi secara praktek kita perlu tuntunan Roh Kudus, kita perlu tuntunan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa lakukan itu dengan tulus. Tanpa Tuhan, kita biarkan Tuhan mengisi hidup kita, kita tidak mungkin melakukan apa yang benar di dalam firman-Nya. Sahabatku, pilihan dalam hidup kita bahkan yang paling kecil selalu ada dua, mau memilih mengikuti Kristus atau Barabas, terang atau kegelapan. Tidak ada yang abu-abu, tidak ada jalan tengah. Biarlah kita hidupkan dalam kehidupan kita. Ceritakan kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda pelajaran yang Anda dapatkan pada hari ini. Ceritakan bagaimana di dalam kehidupan kita selalu ada dua pilihan. Dalam tindakan kita, maukah kita melakukan yang baik, yang benar, atau yang sebaliknya. Ceritakan juga bagaimana Pilatus membuat pilihan yang salah. Dia tahu Yesus tidak bersalah. Dia tahu yang benar, yang harusnya dia ambil. Tapi karena dia takut kepada orang banyak, dia takut dicemooh, dia takut digulingkan, dia mengambil keputusan yang ragu-ragu. Dia membawa pilihan tindakan yang harusnya diambil kepada orang banyak. Tindakan yang harusnya dia ambil berdasarkan apa yang dia ketahui itu benar, tapi dia serahkan keputusan kepada orang banyak. Dalam kehidupan kita, ada yang seperti orang banyak yang meneriakkan, enggak, kita mau salibkan Yesus. Ada yang seperti Pilatus, dia tahu apa yang benar, tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak berani mengambil keputusan yang benar itu, tapi dia serahkan keputusan kepada orang lain. Banyak contoh kisah dalam Alkitab mengenai raja-raja yang menguasai Israel, tapi oleh karena mereka tidak mendengarkan nasihat yang baik, nasihat yang benar seperti yang dituliskan dalam firman Tuhan, mereka menyerahkan keputusannya kepada orang banyak. Apa yang kalian katakan? Pada akhirnya mereka membuat keputusan yang salah. Dalam kehidupan kita, kita diberikan firman Tuhan, diberikan roh nubuat. Kepada kita diberikan berbagai petunjuk dalam hidup yang harusnya kita bisa ambil pilihan yang benar, mengambil tindakan yang benar. Berikutnya kita juga melihat pelajaran lain adalah bagaimana arti nama
dari Barabas. Bagaimana Tuhan rindu bahkan untuk menyelamatkan Barabas yang adalah penjahat dan pencuri itu. Tuhan saja rindu menyelamatkan dia. Begitu juga dengan kita. Tidak ada orang yang terlalu jahat untuk ditebus oleh Yesus. Sahabatku, Tuhan, dia rindu menukarkan hidupnya agar Barabas punya kesempatan sedikit lagi untuk hidup. Agar dia dapat mengubah karakternya, mengubah sikapnya. Hal ini yang kelihatannya tidak adil, tapi bagi Tuhan dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Pertanyaannya bagi kita adalah, kita mengetahui, sudah lama mungkin kita tahu ya Yesus menyerahkan hidupnya menjadi manusia yang berdosa. Bayangkan, yang tidak berdosa menjadi manusia yang berdosa agar kita bisa diselamatkan. Dia dianiaya, ditolak oleh umat kepunyaannya sendiri agar kita bisa diselamatkan. Lalu apa respon kita? Apa harusnya yang menjadi jawaban kita? Di saat kita tahu harusnya kita mati, tetapi jalan keluar diberikan, keselamatan diberikan. Apakah kita akan tetap mengambil pilihan kita seperti orang banyak yang menukarkan, menyalibkan Yesus demi kepentingannya pribadi, demi kepuasannya pribadi? Atau seperti Pilatus, dia tahu yang benar, dia tidak lakukan karena dia takut orang banyak mungkin akan menganiaya dia takut orang banyak akan mencemooh dia. Begitu banyak hal-hal yang kita bisa pelajari dalam firman Tuhan. Namun seringkali di saat seseorang mengetahui, ya dia tahu firman itu benar, di saat dia hendak menghidupkan, mempraktekannya, orang banyak mencemooh. Seperti kisah dari Pilatus, orang banyak mengatakan, wah Pilatus, kamu mau selamatkan Yesus? Oh saya tahu, karena ini kan kamu tidak pro lagi kepada Roma kan, kami akan gulingkan kekuasaanmu. Di saat kita tahu yang benar, seringkali orang banyak katakan, kamu terlalu begini, terlalu begitu. Jangan biarkan hal itu membuat kita goyah, dan jangan biarkan mereka mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Biarlah setiap keputusan kita landasi atas firman Tuhan. Tindakan kita landasi atas apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Sahabatku, kita juga baca di sini bagaimana Yesus dan Barabas digambarkan seperti terang dan gelap. Apakah kita lebih menyukai kegelapan? Apakah kita lebih menyukai kenikmatan dunia yang sementara, yang tidak membawa kebahagiaan yang penuh? Atau kita memilih berjalan bersama dengan Kristus? Walaupun jalan itu bukan berarti selalu mulus. Dalam perjalanan kita tentu akan ada problem dan masalah. Tapi kita diajak untuk selalu bersyukur, untuk selalu ikhlas, untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kita menyadari bahwa Dia telah melalui jalan yang jauh lebih parah daripada yang kita jalani sekarang. Setiap pencobaan, masalah, tantangan, problem yang kita hadapi sekarang belum ada apa-apanya dengan apa yang dirasakan oleh Kristus untuk kita. Jadi, apapun masalah yang Anda hadapi pada saat ini, bersyukurlah. Karena Tuhan telah terlebih dahulu menjalani itu untuk kita. Dan Dia telah menang, Dia telah mengalahkan dunia. Dan kita saat ini memperoleh sebuah janji. Yesus telah mengalahkan dunia. Kita pun diberikan kesempatan bersama dengan Roh Kudus untuk mengalahkan dunia. Sahabatku, ceritakan kepada keluarga Anda, inspirasikan kepada mereka untuk memilih Kristus, untuk memilih melakukan apa yang benar, bertindak yang benar sesuai dengan yang Tuhan inginkan agar kita lakukan. Renungkan bagaimana Yesus rela menyerahkan hidupnya bagi kita, agar kita bisa kembali berdamai dengan surga. Agar kita bisa memperoleh sebuah kehidupan yang benar. Dia telah memberikan contoh sebuah kehidupan yang benar. Kehidupan yang tidak mementingkan diri, yang rela mengorbankan segala sesuatunya untuk menyelamatkan manusia. Sampai bertemu lagi, dan Tuhan memberkati.